semoga Meliano bisa diterima oleh main di PSSI. Sama kami warga Depok keturunan 12 marga sangat bangga manakala Meliano bisa main untuk PSSI. Dan harapannya itu bisa jadi apa? Striker timnas Om ya? Ya kalau dia jadi striker atau penyerang sih kayaknya cocok, sebab dia di Vitesse juga begitu dari posisi. Emang harus diakui, kalau masuknya Matthew Gers dan Eliano Renders, atau bahkan Kevin Dix dalam waktu dekat ini, emang dirasa sangat bagus bagi kedalaman timnas Indonesia. Akan tetapi, ini masih belum bisa menutupi fakta-fakta kalau tim ini sangat butuh sosok pencetak gol sejati. Dan seperti kita tahu, beragam nama udah dicoba, tapi masih belum sesuai harapan. Memang sekarang ini di timnas ada nama-nama pemain muda seperti Sananta, Hoki Caraga, Jens Reven, sampai Arhan Gaga yang bertipe real striker. Namun ya itu tadi, semua masih dirasa belum bisa untuk main di level tinggi meski secara bakat mereka memiliki dan tinggal diasah lagi. Dan untuk bisa bersaing di sisa laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, setidaknya bisa memenuhi target awal untuk mengamankan peringkat 3 atau 4. PSSI masih melakukan manuver hebat dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan, salah satunya ya Emiliano Jonathans, sosok striker yang menonjol bersama Vitesse. Bahkan salah satu keluarga besarnya sangat mendukung agar Jonathan bisa segera membela timnas Indonesia. Ya, sejauh ini sampai 4 match yang dimainkan timnas Indonesia di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, sosok striker house goal yang kini masih terus digaungkan oleh timnas mania. Hal yang wajar, karena selama ini timnas Indonesia beneran kayak sulit banget nemu sosok goal getter di depan gawang. Dan sialnya, seringkali itu menjadi bumerang bagi tim. Keberadaan Ragnar Oratmangun nyatanya masih belum membuat fans lega, walaupun ia sudah mencetak 2 gol dari 5 caps yang telah dilakoni. Tapi semua juga sadar kalau Wahaji bukanlah tipe seorang goal getter, sehingga bagaimanapun gak bisa kita mengharapkannya bisa selalu mencetak gol di tiap match. Sebenarnya, di timnas sendiri punya 3 pemain bertipe real striker, dalam diri Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraga. Tapi entah kenapa, Coach Shin sepertinya belum bisa menurunkan mereka di top level, walaupun khususnya Sananta terbilang sebagai pemain yang cukup subur di Liga 1. Ya walaupun banyak yang tak sepakat soal ini, tapi pasti Coach Shin punya pertimbangan sendiri kenapa ia masih belum bisa percaya kepada penyerang yang ada sekarang. Mungkin nanti, ketika mereka sudah berkembang, khususnya di bawah arahan Yum Ki-hun, Coach Shin bisa mempertimbangkan mereka buat dikasih kepercayaan di waktu yang tepat. Dan ya sembari menunggu mereka berkembang, mau tak mau akhirnya Coach Shin dan PSSI harus bergerak cepat untuk mencari sosok penyerang diaspora. Dan sejauh ini, nama-nama seperti Mauro Zylstra serta Ole Romani adalah yang paling santer dikaitkan. Dan untuk Mauro, ia sendiri tinggal menunggu proses karena berkasnya sudah masuk ke PSSI. Tapi buat Ole, ini pemain kayaknya masih belum menunjukkan arah ke sana. Walaupun sejatinya, ia adalah sosok paling ideal buat mengisi pos goal getter timnas Indonesia. Sebenarnya timnas juga punya sosok Jens Reven, tapi Coach Shin sendiri menegaskan kalau biarkan dia matang di tim junior lebih dahulu. Maka dari itu, untuk mencari solusi alternatif, sepertinya baik itu Coach Shin ataupun PSSI akan coba menyiasati dengan mencari pemain lain.
Dan nama itu kemungkinan besar jatuh di Emiliano Jonathans, pemain 20 tahun yang kini main bersama Vitesse. Dinilai sebagai pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Terlebih, pemain berdarah Depok itu juga kabarnya mengaku siap apabila Indonesia memanggilnya. Sebab sebelum ini pun, keluarga dari Jonathans udah bertemu sama Pak Hamdan Hamadan secara pribadi. Dan kemungkinan mereka juga membicarakan kans Jonathan untuk main di Indonesia. Menariknya lagi, Jonathans ini justru semakin gacor bersama klubnya Vitesse di pentas Liga 2 Belanda. Sekarang lihatlah statistik dari Emiliano Jonathans berikut ini. Dari 11 laga di musim ini, ia hanya sekali mendapatkan rating kuning, padahal timnya ada di papan bawah. Di 3 laga terakhirnya, Emiliano Jonathans bahkan lebih fantastis. Tercatat, ia selalu berkontribusi gol dan assist, di mana secara total 7 gol dan 3 assist telah ia buat dalam 11 laga awal musim ini. Dan hebatnya juga, kebanyakan gol dari Emiliano ini tercipta lewat aksi individu yang menawan. Kaki kirinya loh, keren banget. Kiest voor deze variant. Met een heel aardig schot en een schitterend doelpunt. Hier het veld. Jonathans zelf. Zo! En 2 tegen 2. Langs, maar krijgt hij wel juist nog tijd voor. En daar is hij weer. Daar is hij weer. Dapat dukungan dari keluarga besar. Salah satu keluarga besar Emiliano Jonathans dalam sebuah video di awal tadi sangat setuju dan mendukung penuh jika winger milik Vitesse itu bergabung dengan timnas Indonesia. Karena bagaimanapun, timnas Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemain seperti Emiliano Jonathans, sosok pemain yang lincah dan sangat efektif dalam mencetak gol. Bahkan keluarga besar Emiliano itu berharap sang pemain bisa membantu Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Dan itu jelas akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Masa depan lini serang timnas cerah. Saat ini, tekanan kepada PSSI untuk segera menarik sosok Emiliano pun semakin besar. Seperti wawancara yang dilakukan pada Sekjen PSSI Yunus Nusi baru-baru ini. Ditanya soal proses Jero dan Emiliano yang merupakan pemain Vitesse, Yunus Nusi tak menampik 2 nama tersebut. Tapi juga menekankan jika satu-satu ya, ke Vindiks dulu yang penting. Yang udah salaman dulu dengan Pak Erick Thohir yang akan lanjut PSSI kebut. Apalagi dalam wawancara dengan ESPN baru-baru ini, Emiliano kan juga menjelaskan jika ia telah mendapatkan telepon atau panggilan dari timnas Indonesia. Tinggal tunggu aja sih kayaknya. Heb je nog een telefoontje gehad van de bondscoach van Indonesië? Ja, we hebben gewoon contact, zeg maar. En het is nog, ik heb de deur op een kier staan, dus ik sluit zeker nog niks uit. En het is gewoon even allemaal afwachten. Jika pada akhirnya Emiliano bisa gabung ke timnas dalam waktu dekat, pemain yang memiliki kekuatan di kaki kiri tersebut bakal menempati posisi wing sayap kanan yang dapat dikatakan belum benar-benar memiliki pemilik utamanya. Seperti kita tahu, di pos sayap kanan saat ini ada sosok Witan. Kalau nggak Witan, ya biasanya dimainkan sosok Malik Rizaldi. Seperti di laga kontra Bahrain hingga Ragnar atau Rafa. Yang jelas, belum pastilah siapa yang bisa main di situ selalu. Namun jika Emiliano ini gabung timnas, pos sayap kanan kami pikir akan benar-benar jadi miliknya. Dirinya bisa menjalin kombinasi trio sama Ragnar dan juga Rafa Strike, dan ini akan memberikan masa depan yang cerah untuk sektor lini serang kita. Jika mengingat Emiliano dan Rafa sama-sama masih terbilang sangat muda. Belum lagi jika Jens Raven dan juga Mauro Zylstra berkembang dengan baik, aman dah lini serang ya. Ya, terlepas dari apapun, sekarang ini fokus utama adalah gimana caranya bisa mengamankan 15 poin di sisa laga round 3 ini. Sesuai target awal yang diberikan oleh PSSI, kita masih punya peluang untuk mengamankan peringkat 3 ataupun 4, lalu melanjutkan perjuangan di babak round keempat. Kans kita untuk bermain di Piala Dunia masih terbuka,
Dan dengan bertambahnya kekuatan seperti Cavendish, Jairo Redwood, Mauro Zylstra, dan Miliano Jonathans, jelas kita harus bisa dimaksimalkan dengan baik, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.